Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua jemaat GPD El Shaddai. Kita akan kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 saya bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tema renungan pada saat ini, tiada yang mustahil. Sangat menarik sekali untuk kita pelajari mulai dari ayat ini. Kisah ini di mana mengenai seorang perempuan yang bernama Maria. Kita pasti sudah tahu bersama, Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang kudus dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasanya sungguh sangat mustahil mungkin kalau dalam pikiran manusia untuk mengandung seorang anak tanpa adanya hubungan suami dan istri. Bagaimana mungkin akan terjadi? Bagaimana mungkin seorang wanita akan mengandung kalau tidak adanya hubungan antara suami dan istri? Tetapi oleh karena pekerjaan Allah, tangan Allah yang bekerja, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu akan terjadi. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di ayat yang ke-37 ini, Maria mengatakan sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Maaf, dikatakan di ayat ke-37, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kalau kita melihat di ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Mungkin dalam hati Maria atau dalam pikiran Maria, Maria pasti sangat terkejut, terheran-heran. Ia berpikir bahwa bagaimana mungkin ia bisa mengandung seorang anak sedangkan ia belum bersuami. Hubungannya pada saat itu dengan Yusuf masih dalam keadaan proses, masih dalam tahap tunangan, belum menikah, berarti belum bersuami istri. Dan itu yang menjadi pemikiran di dalam Maria. Ia mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita melihat bagaimana begitu besar pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, namun inilah pekerjaan Allah, tiada yang mustahil bagi Allah. Di ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang dari Allah. Maria mengandung yang dari Allah, adalah anak yang kudus, yang dari Allah. Tanpa adanya hubungan antara suami dan istri, Allah memberikan Roh Kudus di dalam rahim Maria dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus, yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita, yang kita percayai. Kita melihat betapa besarnya kuasa Allah, betapa besarnya pekerjaan Allah dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Maria yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan Maria. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sadarilah saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan lepas dari kehidupan kombinasi antara manis dan pahitnya kehidupan kita ini. Jika kita melihat dan kita memperhatikan kehidupan kita keseharian kita, tak selamanya hari-hari kita diwarnai dengan hal-hal yang indah. Tidak selamanya kehidupan kita yang kita jalani diwarnai dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Pada waktu-waktu tertentu
pada waktu-waktu tertentu kita bertemu masalah. Kita akan bertemu yang namanya persoalan. Hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita, dengan keinginan pribadi kita. Dan seringkali kita harus berjuang keras guna untuk mencapai sesuatu, tujuan di dalam hidup kita. Sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi keinginan kita. Dan harus kita akui bahwa kadang hal itu sangat melelahkan di dalam hidup kita. Untuk kita berjuang keras untuk mencapai sesuatu. Tetapi seburuk apapun keadaan yang kita alami, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, apapun yang terjadi keadaannya, hidup akan terasa indah, akan terasa manis, akan terasa enak kalau kita mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kehendaknya Tuhan. Hubungan suami istri tidak ada di dalam kehidupan Maria, tetapi ia bisa mengandung. Ada satu hal yang sangat mustahil. Dan dalam kehidupan kita yang masih ada sekarang ini akan sering diperhadapkan dengan begitu banyak hal, begitu banyak masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga besar kita. Kita yang masih dalam proses belajar, di dalam studi kita, dalam profesi kita sebagai pekerja. Pasti akan ada saat-saat di mana masalah bisa terjadi, masalah bisa datang. Oleh sebab itu mengingatkan di ayat yang ke-37 ini bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, yang tidak mungkin bisa terjadi kepada Maria. Sama halnya juga dengan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Maria adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang besar yang tidak dapat kita pikirkan. Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita ingat sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kita. Jangan takut dengan masalah yang kita hadapi. Jangan takut dengan masalah yang kita alami. Itu adalah satu proses rencana Tuhan untuk membawa kita kepada keberhasilan. Oleh sebab itu kita harus menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Harus kita ingat sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menolong hidup kita. Kita bisa belajar dari Maria ini sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Maria yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan, untuk mengandung. Di dalam diri Maria ketika ia menerima informasi daripada malaikat yang datang kepada dia bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkan. Tidak ada penolakan dari dalam diri Maria. Perintah Tuhan diterima oleh Maria. Kita lihat di ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Meski Maria tahu hukuman bagi perempuan yang mengandung sementara ia masih bertunangan pada saat itu, kita bisa melihat
Di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 24. Di sana ada dikatakan perempuan yang masih dalam proses pertunangan tetapi ia sudah berhubungan dengan laki-laki lain akan dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Namun yang Maria tahu pasti Tuhan tidak akan meninggalkan hidupnya. Tuhan pasti akan menolongnya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang memulai, pasti Tuhan akan menyelesaikannya di dalam kehidupan Maria. Itulah sebabnya dikatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memulai sesuatu di dalam kehidupan kita, jangan kita takut, jangan kita ragu untuk menjalaninya. Karena itu adalah rencana Tuhan, proses Tuhan yang akan kita lalui untuk kita menerima keberhasilan. Kalau kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan, dan kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia pasti tidak akan mempermalukan kita sampai rencananya bagi kita terlaksana. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada kita umat-umat Tuhan yang takut akan Dia dan yang setia berharap kepadanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti renungan 79. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua melalui firman-firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok adat tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan untuk mengajarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, mengingatkan kami bahwa tiada yang mustahil ketika kami percaya kepadamu dan berharap kepadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin terjadi bagi manusia, tetapi ketika Engkau bekerja di dalamnya, itu akan terjadi. Dan kami mau percaya bahwa pekerjaan-Mu tiada yang mustahil di dalam kehidupan kami. Meskipun dalam masalah persoalan yang kami hadapi, kami tahu itu adalah proses yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalankan rencana-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan kami tahu hasilnya nanti ketika kami terus percaya kepadamu, hasilnya akan baik di dalam kehidupan kami. Kami menerima hasil yang begitu indah yang daripadamu kalau kami terus percaya berharap kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ia bergirang karena kami, Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dengan sukacita Ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena kami dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Terima firman-Mu, terima berkat-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.